teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Wang Yuan mengangguk sebagai jawaban. Dengan kemampuan ini, pemulihan energi spiritual tim kami akan meningkat pesat. Han Yu menjawab sambil tersenyum, sebenarnya bagian terbaiknya adalah efek sampingnya, yang tidak merugikan saya. Kalau tidak, segalanya tidak akan baik jika setiap orang harus berakhir dalam kondisi yang sama seperti Lin Xin setelah menggunakan sepenuhnya kemampuan dari tungku spiritual kita. Long Hao Chen menjawab sambil tersenyum, saya hanya ingin tahu kemampuan apa yang dihasilkan dari perpaduan tungku spiritual untuk Sima dan Ying Er. Sayang sekali kami tidak bisa mendapatkan satu tungku spiritual lagi untuk dipadukan dengan Yuan. Wang Yuan mengerutkan menjawab, Kapten, mengapa tidak puas dengan apa yang sudah Anda miliki? Pernahkah Anda melihat pasukan pemburu iblis yang memperoleh tungku spiritual sebanyak kami? Keberuntungan yang kita peroleh kali ini sudah luar biasa, kita puas saja. Dan sekarang kita semua telah mencapai langkah ke-6, kita bisa menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan setelah kembali dari perjalanan ini, dan kami harus melakukannya secepat mungkin. Han Yu menjawab sambil tersenyum, memang, keberuntungan kami sungguh bagus, dan kali ini kami juga memperoleh cukup banyak poin kontribusi. Setelah kembali, kita bisa istirahat, tidak perlu terburu-buru menjalankan misi, kita dapat berlatih dengan uji coba keempat dan kelima di Menara Keabadian untuk meningkatkan energi spiritual kita hingga 5.000 unit sebelum mencoba uji coba ke-6. Sebenarnya, menurut kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka seharusnya sudah berhasil melewati ujian ke-6, tapi demi meningkatkan kekuatan bertarung semua orang lebih tinggi lagi, mereka terus menantang kerangka merah itu dalam pertarungan individu. Sekarang Long Hao Chen terbangun sebagai dewa pilihan dan memperoleh peningkatan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya seharusnya cukup untuk mengalahkan kerangka merah itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Saat semua orang berbicara, Long Hao Chen tiba-tiba berbalik untuk melihat jauh, sebelum berteriak tanpa ragu-ragu, cepat, masuk ke dalam gua dan datang ke sisi Hao Yue, kita harus segera pergi. Saat dia mengatakan itu, ancaman yang mengerikan dan masif datang dari jauh, dan mendekat dengan kecepatan yang luar biasa, dikelilingi oleh banyak awan hitam yang menyelimuti seluruh langit. Long Hao Chen segera membuat keputusan untuk pergi setelah merasakan kekuatan mengerikan itu, kita harus pergi. Jika tidak, semua orang pasti mati. Pemilik aura menakutkan itu setidaknya dari langkah ke-9, dan mengincar kita. Bahkan jika Hao Yue tidak berhasil menyelesaikan evolusinya jika kita pergi sekarang, kita tidak dapat menghadapi musuh ini. Semua orang sepenuhnya mempercayai Long Hao Chen, dan Chai Er mendukungnya dengan tangannya, sementara Han Yu mendukung Lin Xin, dan mereka berlima berkumpul di samping Hao Yue. Sementara itu, cahaya keemasan dari melodi abadi Long Hao Chen menyala. Sebenarnya, dia tidak menyebutkan biaya dari memicu melodi abadi secara paksa sebelumnya. Setelah memindahkan mereka dengan paksa, dia akan terpengaruh oleh melodi abadi dan selain memperpanjang durasi kelemahan, akibat penggunaan Soul Ignition, itu akan membuatnya sangat kesakitan. Sementara itu, sebagian besar energi di Menara Keabadian akan hilang, dan membutuhkan lebih banyak jiwa untuk diisi ulang. Namun karena banyaknya energi jiwa yang diserap oleh melodi abadi selama pertempuran di kota pegunungan selatan, mereka masih bisa bertahan. Hao Yue sepertinya juga merasakan adanya ancaman itu, dan seluruh tubuhnya gemetar, sebelum muncul pemandangan yang fantastis, dari dua tonjolan di sisi tubuhnya, yang di sebelah kiri tiba-tiba mengecil, sedangkan yang di sebelah kanan tiba-tiba membesar sehingga menimbulkan getaran yang hebat. Tepat ketika kelompok Long Hao Chen bergegas masuk, tonjolan di sisi kanan tiba-tiba terbelah, dan kepala lainnya muncul. Sementara itu, getaran Hao Yue semakin cepat, saat ia tumbuh hingga berukuran 9 meter dalam sekejap, itu memang makhluk yang sangat besar. Pada saat itu, bola cahaya biru tua meluncur dari luar gua, mendekat dengan kecepatan mengerikan sambil meninggalkan jejak api biru di udara. Setelah kepala keempat Hao Yue tiba-tiba muncul, dia tampak berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan mata keempat kepalanya tertutup saat dia berbaring di tanah. Dengan Hao Yue dan Long Hao Chen terhubung secara mental,
dia memiliki perasaan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan Long Hao Chen, sehingga tiba-tiba memicu munculnya kepala keempatnya. Namun tonjolan di sisi lainnya juga tiba-tiba menyusut setidaknya setengahnya. Sementara itu, kalau tidak, kemungkinan besar kepala kelima akan muncul. Dengan kilatan cahaya keemasan yang besar, bagian dalam gua diterangi dengan terang, dan pancaran cahaya yang kuat langsung menyelimuti semua orang. Sementara itu, Han Yu melepaskan tungku cahaya berkah spiritualnya, menutupi semua orang dengan penghalang cahaya yang cemerlang. Dengan kilatan cahaya keemasan, kelompok Long Hao Chen muncul di luar menara keabadian bersama Hao Yue. Long Hao Chen memuntahkan darah, sebelum jatuh pingsan di pelukan Chai Er. Dengan cara yang sama, Hao Yue juga mengalami koma. Untungnya, melodi abadi masih efektif, sehingga hantu di luar menara tidak berani mendekat. Saat Chai Er mendukung Long Hao Chen, Han Yu dan Wang Yuan menyeret Hao Yue, dan semua orang kembali ke menara keabadian. Long Hao Chen terlalu lelah, sejak memasuki surga ilusi, kondisi mentalnya telah sangat terfokus selama ini, baik itu selama pertempuran sengit melawan iblis, kebangkitannya sebagai dewa pilihan, perang melawan raja zombie yang memerlukan penggunaan pengapian jiwa untuk pertama kalinya, penghancuran disiplin cerah, atau akhirnya pemicu melodi abadi dengan kekuatan penuh untuk memindahkan semua orang kembali. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa hari terakhir, dia tidak pernah benar-benar istirahat, dan tubuhnya sekarang berada pada batas maksimalnya, jadi jatuh pingsan sebenarnya bukanlah hal yang buruk baginya. Jika ini terus berlanjut, dia harus mengonsumsi lebih banyak kekuatan vital daripada yang dimilikinya. Satu-satunya kabar baik adalah di menara keabadian, Chen Ying-er sudah bangun, menunggu mereka, meskipun si Masian masih belum sadarkan diri. Berkah cahaya Han Yu terbukti sangat efektif, dan benar-benar berhasil menghilangkan semua gangguan selama teleportasi mereka. Sekarang, energi spiritual setiap orang pulih dengan sangat cepat, hingga kembali ke keadaan semula. Bahkan pembatasan asli menara keabadian yang mencegah pemulihan setiap energi spiritual dari elemen selain cahaya tidak memengaruhi kemampuan tungku spiritual ini. Itu benar-benar layak untuk status tungku spiritual yang menyatu. Kali ini, Long Hao Chen akhirnya tidak sadarkan diri selama tidak kurang dari 6 jam sebelum bangun, masih dalam kondisi lemah. Namun, mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Jika kuil imam mengetahui hilangnya mereka, segalanya tidak akan baik. Meskipun mereka bisa menjelaskan hilangnya sebentar dengan mengatakan bahwa mereka sedang berjalan-jalan di kota, mereka tidak akan bisa melakukannya jika ketidakhadiran mereka berlangsung terlalu lama. Namun yang jelas, kembali ke kota pegunungan selatan juga membutuhkan proses yang rumit. Long Hao Chen harus membawa Hao Yue kembali ke dunianya terlebih dahulu, sebelum mereka berdua dapat berteleportasi kembali ke kota pegunungan selatan melalui kontrak darah mereka. Setelah kembali, dia kemudian dapat memindahkan rekan-rekannya dari menara keabadian ke sisinya. Hao Yue pulih dengan cepat, setidaknya jauh lebih cepat daripada Long Hao Chen yang melemah, yang memberitahu Hao Yue tentang segala sesuatu yang terjadi melalui hubungan mental mereka. Ternyata Hao Yue awalnya telah menelan sejumlah besar kristal ajaib, menyebabkan energi spiritual internalnya terus meningkat. Meskipun dia sudah mencapai titik evolusi, energi spiritual heterogen ini perlu dimurnikan. Itulah alasan mengapa dia harus meninggalkan dunianya selama ini. Setelah kembali ke dunianya sendiri, Hao Yue terus berkultivasi di gua ini. Meskipun kekuatannya tidak akan segera menembus, dia tidak perlu khawatir akan ketahuan oleh makhluk andit itu untuk beberapa waktu. Setelah mempelajari pelajaran sejak kepala ketiganya muncul, dan dengan kekuatannya yang meningkat seperti itu, Hao Yue menjadi antusias dan bersiap untuk memurnikan semua energi spiritual sekaligus, saat waktu terobosannya semakin dekat. Namun, bertentangan dengan perhitungannya, beberapa perubahan berada di luar kendalinya. Saat Hao Yue sedang memurnikan energi spiritualnya, Long Hao Chen terbangun sebagai dewa pilihan. Kebangkitan ini memiliki pengaruh langsung pada hubungan darah Long Hao Chen dengan Hao Yue. Di waktu normal, ini akan menjadi hal yang baik, karena meningkatkan kekuatan Hao Yue sampai batas tertentu, terutama untuk cahaya kecil. Namun, karena Hao Yue sedang memurnikan energi spiritualnya, dan mendekati masa evolusinya, peningkatan mendadak ini meningkatkan bahaya bagi Hao Yue. Awalnya, Hao Yue mencoba menekannya, karena dia jelas merasa bahwa energi spiritualnya sendiri belum sepenuhnya dimurnikan, tetapi waktu yang diperlukan untuk evolusinya terlalu lama, dan makhluk andit itu tidak mungkin memberinya cukup waktu. Namun, setelah berusaha menekan energinya selama beberapa waktu, ia akhirnya tidak berhasil menahannya karena banyaknya energi spiritual yang terkumpul dalam dirinya sejak awal evolusinya.
Pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Long Hao Chen, berharap dia bisa memperlambat makhluk andit itu. Namun, hasil akhirnya jelas melebihi ekspektasinya. Long Hao Chen tidak punya pilihan lain selain memindahkan mereka kembali ke Menara Keabadian, tetapi bagi Hao Yue, meninggalkan dunianya dalam keadaan evolusi kemungkinan besar akan menimbulkan ancaman bagi hidupnya. Karena tidak punya pilihan, dia harus meninggalkan evolusi lengkapnya, dan memilih untuk berevolusi hanya setengahnya, menggunakan energi spiritual yang dimurnikan untuk memicu kemunculan kepala keempatnya, sambil sepenuhnya meninggalkan energi spiritual heterogen. Ini juga alasan yang mendorong tonjolan itu menyusut secara tiba-tiba dan melemahkan tubuhnya di saat yang bersamaan. Namun, meskipun demikian, setengah dari evolusi Hao Yue masih berhasil diselesaikan, dan Long Hao Chen memberi kepala keempat ini nama Little Blue. Seiring dengan evolusi tersebut, muncul perbedaan pada keempat kepala Hao Yue dibandingkan sebelumnya, tonjolan di atasnya pastinya telah berubah. Bentuknya sekarang seperti tanduk, mirip dengan tanduk sapi. Masing-masing dari empat kepala tampak sedikit berbeda, namun perubahan paling luar biasa muncul pada kepala keempat, Little Blue. Bentuknya mirip dengan kepala kupu-kupu. Dan lebih jauh lagi, mungkin karena aspek evolusi yang tiba-tiba kuat, tetapi matanya tampak lemah, seolah-olah menderita distrofi. Setelah evolusinya yang kuat, sisik Hao Yue bertambah tebal, dan samar-samar bersinar dalam warna ungu tua, ekornya yang kuat dan tajam juga menonjol, dan hanya dengan berbaring, menurut perkiraan Long Hao Chen, Hao Yue saat ini mencapai langkah ke-6 dan mengendalikan 4 elemen, karena Little Blue termasuk dalam elemen air. Hao Yue, mungkinkah ada makhluk andit yang menunggu kita saat kita kembali ke duniamu? Long Hao Chen bertanya pada Hao Yue. Menutup mata keempat kepalanya, Hao Yue menggelengkan kepalanya sambil menatap Long Hao Chen. Tapi sementara itu Long Hao Chen bisa merasakan kemarahan yang berasal dari dirinya. Kemarahan Hao Yue sangat dahsyat, bahkan Long Hao Chen pun mewaspadainya. Kemarahan Hao Yue sebenarnya disertai dengan penghinaan dan penghinaan. Penghinaannya diarahkan pada andit dan penghinaannya diakibatkan oleh fakta bahwa mereka berani menyakitinya. Long Hao Chen membelai kepala Little Light, berkata sambil tersenyum, "Jangan marah. Di masa depan, ketika kita menjadi lebih kuat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kali ini salahku. Jika aku tidak sadar, kamu tidak akan mendapat masalah sebesar itu." Dihibur oleh Long Hao Chen, Hao Yue akhirnya tenang, mengumpulkan keempat kepalanya untuk menggosokkannya ke tubuhnya. Seperti itu, dia kembali terlihat damai. Karena tidak ada bahaya di sana, ayo pergi. Long Hao Chen mengaktifkan melodi abadi dan kembali bersama Hao Yue ke tempat asalnya. Tempat di mana Hao Yue dan dia muncul sebenarnya lebarnya melebihi 30 meter, itu adalah lubang dengan kedalaman beberapa ratus diameter, itu dikelilingi oleh kegelapan yang hangus, bentuk asli gunung dan gua sama sekali tidak dapat dilihat. Namun, seperti yang Hao Yue rasakan sebelumnya, tempat ini kosong dari andit. Mengangkat keempat kepalanya secara bersamaan, Hao Yue memancarkan kehadiran menakjubkan yang tak berbentuk, menyebar ke sekitarnya. Keempat kepalanya mengeluarkan suara resonansi pada saat yang bersamaan, seolah-olah suasana hatinya bocor, dan dia memberitahu dunia, "Aku akan kembali." Dalam kilatan cahaya ungu yang menyelimuti Long Hao Chen dan dia, kontrak pengangkutan dipicu, dan keduanya kembali ke bawah tanah kuil imam. Long Hao Chen tidak berani mengabaikan yang lain, oleh karena itu, dia segera memanggil mereka keluar dari Menara Keabadian. Setelah melakukan itu, dia akhirnya bisa mengambil nafas. Perjalanan ke kota pegunungan selatan ini bisa disebut sebagai sebuah thriller, baik bagi Long Hao Chen sendiri atau seluruh pasukan pemburu iblis kelas 21, yang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih berbahaya daripada saat mereka menjalankan misi ke Gua Mendesis. Namun manfaat yang mereka peroleh dari perjalanan ini juga sangat besar. Belum lagi perolehan poin kontribusi mereka, perolehan yang paling penting adalah tungku spiritual mereka. Setiap orang memperoleh tungku spiritual yang sesuai dengan diri mereka sendiri, dan kecuali Wang Yuan, semua orang menyelesaikan perpaduan tungku spiritual. Pada hari ketiga setelah mereka kembali, Sima Xian kembali sadar. Meskipun lukanya masih parah, dia akhirnya pulih di bawah penyembuhan Han Yu dan Yating. Orang ini memberi nama yang mendominasi pada tungku spiritualnya yang menyatu, menyebutnya tungku spiritual Dewa Petir. Hasil peleburan tungku spiritual Chen Ying'er diberi nama tungku spiritual Cahaya Duplikasi. Kedua tungku spiritual mereka memiliki karakteristiknya masing-masing, dan keduanya merupakan eksistensi yang sangat kuat.
dari segi kekuatan, mereka akan menunjukkan kegunaannya dalam pertempuran di masa depan. Setelah pengerahan militer ini, pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 dapat dikatakan telah mencapai tingkat kekuatan pasukan pemburu iblis tingkat komandan, dan cukup kuat pada saat itu. Sebagian besar bala bantuan dari aliansi akhirnya tiba, yang menandakan berakhirnya krisis yang menimpa kota Pegunungan Selatan. Pasukan iblis telah mundur sejak lama, dan di permukaan, nampaknya para iblis menderita kerugian besar, kehilangan beberapa penerus dewa iblis, tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Setidaknya, Long Hao Chen tidak berpikir demikian. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lihat melalui perjanjian yang menghubungkannya dengan Ye Xiaolei. Adapun rincian perjanjian ini, bahkan rekan satu timnya pun tidak mengetahuinya. Apakah Kapten Long ada di sini? Seseorang mengetuk pintu, sementara Long Hao Chen memikirkan tentang segala sesuatu yang terjadi di surga ilusi. Setelah 7 hari istirahat, dia akhirnya kembali normal, dan perasaan lemah akibat penggunaan Soul Ignition telah hilang. Membuka pintu, Long Hao Chen menghadapi Zhang Fangfang yang sedang mengunjungi mereka. Tidak perlu terlalu formal, Saudara Zhang, Anda adalah senior saya, dan cukup memanggil saya dengan nama saya, Long Hao Chen berkata sambil tersenyum. Zhang Fangfang duduk di sofa, menjawab sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Hao Chen. Hao Chen, apa rencanamu untuk hari-hari berikutnya? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, kami berencana kembali ke kota suci untuk beristirahat. Anda harus tahu betul bahwa kami memperoleh cukup banyak dari perjalanan ini, tetapi karena banyak dari kemampuan kami yang baru diperoleh, kami memerlukan beberapa pelatihan untuk membiasakan satu sama lain guna mengeluarkan kekuatan bertarung terbaik kami. Pada saat yang sama, kami berencana untuk kembali ke aliansi untuk dipromosikan ke tingkat komandan, sehingga kami dapat menerima misi yang lebih sulit. Zhang Fangfang mengungkapkan kekaguman yang tak terselubung, kamu benar-benar pasukan pemburu iblis paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika aku punya pilihan, aku bahkan bersedia menjadi ksatria punggawamu dengan cara yang sama seperti Han Yu. Long Hao Chen tersenyum padanya, kamu bercanda, Saudara Zhang. Kali ini, Anda berhasil menembus langkah ke-7, dan tim Anda juga memperoleh poin kontribusi yang cukup untuk dengan mudah naik ke tingkat komandan, karena menurut saya jika seseorang dalam tim mencapai tingkat keseluruhan di atas persyaratan, promosi dari pasukan pemburu iblis akan lebih mudah. Zhang Fangfang mengungkapkan senyuman, benar, dalam nasib buruk, tidak ada yang bisa menandingi tim kami. Saya bahkan tidak berani menggunakan poin kontribusi kami untuk menaikkan nilai kami. Beruntung kontak dengan esensi cahaya Anda membantu saya menembus ambang langkah ke-7. Akhirnya, kita bisa naik ke tingkat komandan. Hao Chen, saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Tetapi jika di masa depan ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, saya tidak akan menolaknya. Oke, Long Hao Chen tidak menjadi terlalu formal dan hanya setuju. Zhang Fangfang berkata selanjutnya, karena kamu juga berencana untuk kembali ke kota suci, bagaimana kalau berangkat bersama kami? Kami juga berencana untuk kembali mempromosikan nilai kami secara langsung. Oke, bagaimana kalau besok, setelah mendapat jawaban positif dari Long Hao Chen, Zhang Fangfang jelas terlihat bahagia, dan mereka terus mengobrol sebentar sebelum dia pergi. Long Hao Chen menutup pintu, dan Chai Er yang selama ini berada di belakang keluar, memberitahunya sambil tersenyum, apakah kamu memperhatikan? Long Hao Chen terkejut, apa yang perlu diperhatikan? Chai Er melanjutkan dengan gembira, Zhang Fangfang ini menyukai Yuan Yuan, jangan bilang kamu tidak menyadarinya. Apa? Long Hao Chen tampak kaget, apakah kamu mengatakan bahwa saudara Zhang dan Yuan Yuan? Tapi itu tidak mungkin, apakah kamu lupa tentang apa yang dikatakan Yuan Yuan sebelumnya? Hanya di hadapan Long Hao Chen Chai Er menunjukkan diri yang ekspresif. Sambil meringis padanya, dia berkata selanjutnya, bisakah kamu benar-benar mempercayai kata-kata itu? Itu jelas-jelas diucapkan dengan sengaja untuk memberitahu kami bahwa dia tidak tertarik pada orang lain di tim kami. Jangan percaya dia dan sikap tegas Ying Er. Sebenarnya, mereka sangat keras kepala. Saat saya koma setelah pertempuran di kota Pegunungan Selatan, saya tidak sengaja mendengar Ying Er bertanya tentang situasi Kapten Yang Wenzhao. Dalam sekejap, Long Hao Chen menjawab, oh, jadi ternyata seperti itu, kita tidak boleh ikut campur dalam hal ini, biarkan saja alam mengambil jalannya sebagaimana mestinya, segala sesuatunya baik selama mereka bertindak sesuai dengan perasaan mereka sendiri. Chai Er tiba-tiba berkata selanjutnya, kecuali situasinya mengharuskannya, kamu tidak diperbolehkan membiarkan Yating menunjukkan wujud aslinya,
hanya perlu mengecilkannya menjadi bentuk kecil yang sama seperti sebelumnya. Long Hao Chen menyatakan sambil tersenyum pahit, saya takut kamu salah paham, itu sebabnya aku tidak berani memberitahumu sebelumnya. Chai Er tersenyum, menjawab, salah tentang apa, dia peri cahaya, meskipun dia memiliki tubuh fisik, dia tetaplah sebuah entitas yang terbuat dari energi, mengapa saya salah paham? Long Hao Chen bertanya dengan kaget, lalu, mengapa kamu ingin dia tetap mengecil? Chai Er menjawab, itu tidak sama, lihat saja betapa ringannya pakaiannya, kamu selalu menatapnya, jika saya membiarkanmu tetap seperti ini, kamu akan dirusak oleh contoh buruk. Long Hao Chen tersenyum, kalau begitu, kamu juga bisa mengenakan pakaian seperti itu untuk aku lihat, saya ingin melihat apakah kamu juga akan dirusak oleh contoh-contoh ini. Kamu benar-benar telah rusak. Saat Long Hao Chen mendekat ke Chai Er, dia menghindar. Sejak adegan menawan di surga ilusi, Chai Er tidak pernah mau berbagi tempat tidur dengan Long Hao Chen, paling-paling, mereka berdua akan duduk berdekatan sambil berkultivasi. Long Hao Chen tidak menekannya dalam masalah ini. Sebenarnya, bahkan dia tidak tidur di pelukan Chai Er dengan cara yang sama seperti dulu. Masalah hari itu membuat mereka menyadari bahwa mereka bukan anak kecil lagi, dan meskipun pasangan mereka baik-baik saja, mereka pada akhirnya masih belum bertunangan secara resmi, dan Long Hao Chen takut menyakiti Chai Er, sementara Chai Er merasa malu. Bahkan mereka berdua tidak tahu sampai kapan hal ini akan terus berlangsung. Pasukan pemburu iblis Long Hao Chen dan Zhang Fangfang sebenarnya bukan satu-satunya yang kembali ke kota suci. Pasukan pemburu iblis umum ke-22 yang dibentuk dari kelompok Luxi, serta pasukan pemburu iblis yang dipimpin oleh Yang Wenzhao dan Duan Yi juga kembali bersama mereka. Dalam perjalanannya, beberapa pasukan pemburu iblis ini bisa dikatakan telah tersebar dan bercampur cukup banyak. Di satu sisi, Lin Xin dengan ramah berlari ke sisi kelompok Luxi, menemani Li Xin, sementara kelompok Long Hao Chen bergabung dengan dua tamu tadi undang, Zhang Fangfang dan Yang Wenzhao. Sebagai pria yang sungguh-sungguh tulus dan tidak bersalah, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Zhang Fangfang, yang terus mengikuti Wang Yuan dengan cermat setiap hari. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Yuan untuk mengusirnya, dia tetap tersenyum dan diam, hanya mengikutinya dengan tenang. Jadi Wang Yuan juga tetap diam, hanya membiarkan dia mengikutinya. Yang Wenzhao tampaknya bertekad untuk memenangkan Chen Ying'er, dan seringkali bertindak lebih sopan daripada Zhang Fangfang, membawakan makanan lezat atau hal-hal menarik untuk Chen Ying'er. Long Hao Chen dan Chai Er jarang memiliki kesempatan untuk menikmati suasana santai bersama dalam perjalanan ini. Long Hao Chen juga tidak membatasi rekan-rekannya dengan cara apapun, karena dia jelas tahu bahwa setelah kembali ke kota suci, hari-hari berikutnya akan dihabiskan untuk berkultivasi dalam pengasingan bagi mereka semua. Memberi setiap orang kesempatan langka untuk bersantai pasti akan berdampak baik pada budidaya mereka di masa depan.